rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini kita kembali membagikan tips belajar mudah Excel VBA. Pada saat ini kita mencoba membahas tentang filter. Di sini kita membuat filter sebuah data berdasarkan kriteria yang kita ambil. Sebagai contoh saja, di sini kita mengambil kriteria kelas. Di sini mode filternya ada cara yang berbeda, yaitu kita mengcopy semua data dari sumber data. Kita umpamakan sumber data dari sini, kita akan copy semua, keseluruhan copy akan masuk di sini. Kemudian cara kerja filternya adalah mencari kriteria yang tidak sama kemudian dihapus. Jadi intinya menghapus data yang tidak sama dengan yang dimaksud. Itu salah satu trik juga yang lebih mudah untuk membuat filter. Jadi kita copy semua masuk di data filter ini. Setelah ditemukan, kemudian makro mencari data yang sama, yang tidak sama dihapus, maksudnya seperti itu. Jadi dicari data yang sama, mana yang tidak sama. Kalau tidak sama maka akan dihapus. Di sini misalnya kita memberikan contoh saja. Di sini kriteria adalah kriteria angka, yaitu angka 2 untuk kelas. Misalnya kelas 2. Di sini yang diambil hanya kelas 2, maksudnya seperti itu. Kalau di sini 3, maka yang diambil kelas 3, seperti itu maksudnya. Sehingga di sini kita memfilter dengan cara mengambil semua data. Setelah itu dihapus satu persatu sesuai data yang ada yang tidak sama dengan di sini. Acuannya adalah kolom 12 di sini. Kita coba dulu praktekkan. Ini adalah filter untuk kelas 3 yang diambil. Kita coba dulu. Maka teman-teman sekalian bisa perhatikan hasilnya, bahwa hasil yang masuk di sini selain kelas 3 akan dihapus. Mungkin juga untuk kelas yang lain, misalnya kelas 4, kita coba praktekkan bagaimana hasil yang didapatkan. Ini sementara ya, inilah hasilnya. Jadi salah satu trik saja hanya saya berbagi. Kalau misalnya ini bisa dimanfaatkan, silakan manfaatkan. Kemudian kita bahas materi untuk kodenya. Jadi pertama kita mengcopy data. Jadi yang diambil dari set data, di set data ini di-copy. Set data di-copy, kemudian sebelum di-copy maka dikosongkan dulu arealnya supaya tidak numpuk. Jadi di sini kosongkan dulu karena mengisinya berada di data untuk row count. Jadi berada di kolom 1. Jadi berada di bawah kolom 1. Jadi kalau masih ada data, jadi akan berada di bawahnya seperti itu. Jadi set data ini kita copy sesuai areanya kita nanti bisa diganti-ganti. Kemudian diaktif sheet, diaktif yang kita temukan tadi akan mengacu atau menyimpan di bawah sebagai acuan kolom 1. Di bawah kolom 1 tambah terus di situ, maka model copy paste value. Itu adalah pertama, yaitu mengcopy semua data yang ada dari L6 sampai L200 ini di copy semua. Ini bisa diganti-ganti, dicoba dipraktekkan. Kemudian setelah masuk di sini ada
kita panggil. Di sini yang dipanggil sebagai modul filternya, namun setelah modul filter ini dipanggil, maka ini dulu yang bekerja, yaitu copy dulu. Maka di sini akan mengcopy data sesuai kode ini, data yang mana di copy dan disimpan di mana. Setelah di copy, di sini baru ada perintah mulai dari active shift kolom 2 di baris ke-6 ini akan difilter ya, mulai dari baris ke-6, mulainya baris ke-6. Jadi mulai dari ini row ini sampai ke bawah, maksudnya seperti itu. Kemudian row 12 ini acuannya jika kolom 12 ini tidak sama dengan 3,8 ini, artinya di sel yang mana 38 ini adalah kolom ke-8 baris ketiganya 3,8. jadi kalau tidak sama dengan ini maksudnya, jadi baris ketiga kolom 8 di sini nilainya. Jika baris tidak sama dengan baris ketiga kolom 8 ini, jika tidak sama, lebih dan kurang tidak sama, maka baris yang dimaksud entry del, jadi di delete, seperti itu maksudnya. Kenapa kolom 2 yang ini baris di kolom 2, karena acuannya di kolom 2 seperti ini. Kemudian setelah di delete semua, ini hanya tambahan saja bahwa ini membuat nomor urut dari B6 sampai 200, menjumlahkan data, berapa ada data yang di situ, kemudian dibuat menjadi nomor, yaitu for i. Kita selalu belajar loop ini for i 1 sampai x, jadi x nya berapa jumlah data ke bawah, jadi itu yang dibikin nomor seperti itu. Jadi next i kalau jumlahnya data berarti 1. Seandainya jumlah datanya ini adalah 10, berarti nomor 1 sampai 10. Demikian trik pada kesempatan ini. Nanti teman-teman bisa coba praktekkan dan kembangkan apa yang kita bahas bersama ini. Nanti saya simpan di YouTube, yaitu deskripsi video. Kali ini cukup sekian, semoga bisa dipahami. Sekian.